Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 2022-10317. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana proyek, keuntungan dan risiko yang terkait dengan pendanaan mudharabah ini. Apa implikasi dari keterlambatan proyek terhadap keuangan bank dan perusahaan pengembang? Dari sudut pandang keuangan, pendanaan mudharabah yakni kerjasama antara pemilik modal sahibul amal. Dalam hal ini, bank dan pengelola usaha mudharabah yakni pengembang memiliki karakteristik keuntungan dan risiko tersendiri. Berikut analisisnya, yaitu 1. Proyeksi keuntungan pendanaan mudharabah. 1. Bagian bank sahibul mal. Pendapatan bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal. Potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Tidak menanggung risiko operasional langsung karena tidak ingin campur dalam manajemen. Bagi pengembangan mudharib, tidak ada kewajiban membayar tetap atau bunga sehingga arus kas lebih fleksibel. Dapat memperoleh pendanaan tanpa perlu menyediakan jaminan dalam bentuk aset tetap dengan berbasis kepercayaan dan kapabilitas. 2. Risiko yang terkait dengan pendanaan mudharabah. Bagi bank, risiko kerugian penuh atas modal jika proyek gagal kecuali ada unsur kelalaian atau kekurangan dari mudharib. Ketergantungan pada integrasi dan kapabilitas pengembang, karena bank tidak memiliki kendali operasional. Risiko keterlambatan proyek yang bisa menunda atau mengurangi realisasi bagi hasil. Bagi pengembangan, jika proyek gagal karena kelalaian, maka pengembangan bisa diminta menanggung kerugian. Reputasi bisnis bisa terdampak yang berpengaruh terhadap peluang pendanaan selanjutnya. Terbatasnya fleksibel dalam penggunaan dana yang harus sesuai akad. 3. Implikasi keterlambatan proyek terhadap keuangan bank. Penundaan realisasi bagi hasil yang bisa menggunakan arus kas atau target probabilitas bank. Meningkatkan cadangan risiko jika ada indikasi kerugian potensial. Menurunkan tinggi kepercayaan terhadap skema pembiayaan mudharabah jika sering terjadi terhadap keuangan pengembangan. Pembengkakannya biayanya profesional dan pengembangan yang bisa menguruskan margin keuntungan. Potensi kerugian jika proyek akhirnya tidak sesuai target atau gagal secara komersial. Terhambatnya pengajuan pendanaan lanjut karena buruk. Kedua, yaitu saya ingin menjelaskan dari sudut pandang hukum apakah terdapat perselisihan atas atau masalah hukum terkait dengan keterlambatan proyek ini, bagaimana proses penyelesaian sengketa dan konteks hukum syariah. Dari sudut pandang hukum, khususnya dalam kerangka hukum syariah dan hukum posisi di Indonesia, keterlambatan proyek dalam akad mudharabah bisa memunculkan perselisihan hukum jika tidak dikelola dengan baik. Berikut penjelasannya, yaitu 1. Potensi perselisihan atau masalah hukum. Keterlambatan proyek dapat memicu sengketa jika tidak ada kesepakatan yang jelas dalam kontrak terkait batas waktu penyelesaian dan konsekuensi keterlambatan. Salah satu pihak merasa dirugikan, misalnya bank merasa pengembang lalai atau tidak transparan. Terjadi disputes terkait distribusi keuntungan atau laporan keuangan proyek. Persoalan hukum bisa muncul dalam bentuk gugatan uap prestasi, pelanggaran kontrak, atau salah satu pihak. Tuduhan kelalaian taksir terhadap pengembangan yang dalam hukum syariah dapat mengubah kedudukan tanggung jawab kerugian. Persoalan audit
dan pembuktian penggunaan dana apakah sesuai dengan prinsip akad mutaharabah atau tidak. 2. Proses penyelesaian sengketa dalam hukum syariah. Dalam konteks hukum syariah di Indonesia, penyelesaian sengketa mutaharabah dapat dilakukan melalui musyawarah mediator internet. Langkah pertama yang diutamakan adalah istilah perdamaian atau musyawarah muafakat atau pihak. Beberapa akad mencantum klausul penggunaan mediasi internet atau pihak ketiga terlebih dahulu. B. Lembaga Arbitras Syariah Basyarnas. Jika musyawarah gagal, para pihak dapat mengajukan sengketa Badan Arbitras Syariah Nasional. Penjelasan lebih cepat dibandingkan pengadilan dan hasilnya mengikat secara hukum. C. Peradilan agama. Bila tidak ada kesepakatan penggunaan arbitras, maka gugatan bisa diajukan ke pengadilan agama sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama memiliki kewenangan menyidangkan perkara ekonomi syariah termasuk sengketa mutaharabah. 3. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa syariah. Pengendapan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Pengembang hanya bisa diminta menanggung kerugian jika terbukti lalai menyimpan dari akad atau menyalahi amanah. Dalam hal keterlambatan, harus dibuktikan apakah ini murni karena fungsi menjawur atau kelalaian pengelolaan. Dari sudut pandang etika, bagaimana aspek-aspek etika yang perlu dipertimbangkan dalam menangani kasus seperti ini? Apakah terdapat pertimbangan etis yang perlu dipertimbangkan dalam Dari sudut pandang etika, penanganan keterlambatan proyek dalam akad mutaharabah tidak hanya soal hukum dan finansial, tapi juga menyangkut nilai-nilai peroleh kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab antara pihak. Berikut adalah aspek-aspek etika yang perlu dipertimbangkan. 1. Etika pengembangan mutaharib. Amanah dan kejujuran. Pengembangan wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh bank. Ini termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan, pelaksanaan proyek sesuai rencana, dan tidak menyembunyikan kendala. Tanggung jawab moral. Jika keterlambatan terjadi karena kelalaian, pengembangan secara etis bertanggung jawab untuk mengaku kesalahan dan mencari solusi, bukan menyalah faktor eksternal tanpa dasar. Profesionalisme. Pengembang harus menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian proyek, termasuk pemberbaikan manajemen, mempercepat penyelesaian atau melakukan restrukturasi proyek jika perlu. 2. Etika bank sahibiul mal. Keadilan dalam menilai. Bank harus bersikap objektif dalam menilai keterlambatan. Jika tidak ada unsur kelalaian, maka etisnya bank ikut menanggung risiko sesuai akad. Transparansi komunikasi. Menjaga komunikasi terbuka dan tidak memaksakan tuntutan yang tidak sesuai akad. Bank juga tidak boleh memperlakukan pengembang layaknya debitur kredit konvensional. Kebijakan yang bijaksana, misalnya pemberian berpanjangan waktu jika proyek tertunda karena sebab yang sah dan tidak dijaga selama pengembang menunjuk itikat baik. 3. Etika bersama. Mengutamakan musyawarah. Dalam Islam, menyelesaikan konflik secara damai dan mufakat adalah nilai utama etisnya. Kedua pihak berusaha saling memahami posisi dan mencari jalur keluar yang adil, tidak saling menyalahkan. Etika Islam mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa menuduh atau sebelum ada bukti dan klarifikasi. Komitmen terhadap nilai syariah, termasuk menjauhkan unsur qarar, ketidakjelasan dahar, merugikan, dan mengkhianatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.